Berapa banyak orang yang memutuskan untuk pindah dari Israel sejak 7 Oktober? Sebuah laporan baru dari Universitas Tel Aviv menunjukkan gelombang emigrasi dari Israel yang memecahkan rekor terus berlanjut tanpa henti hingga tahun 2025. Yang didorong oleh ketegangan politik, tekanan ekonomi dan konflik militer yang berkepanjangan seperti yang telah kita bahas. Para peneliti mengatakan angka-angka tersebut sendiri belum menjadi ancaman bagi ketahanan Israel. Namun jika melihat ke depan, ada kekhawatiran yang semakin besar bahawa emigrasi akan meningkat dengan cara yang membahayakan keamanan dan ekonomi Israel. Jadi, untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Profesor Itai Attar, Profesor Ekonomi di Sekolah Manajemen Kohler di Universitas Tel Aviv yang sekarang bergabung bersama kami dari Tel Aviv. Terima kasih banyak atas waktunya. Selama 2 tahun terakhir, Israel menghadapi defisit migrasi bersih yang langka dan signifikan dengan lebih banyak orang yang meninggalkan negara itu daripada yang masuk. Ceritakan lebih banyak tentang angka-angka tersebut, riset anda dan apa yang paling menonjol menurut anda. Terima kasih sudah mengundang saya. Kami menggunakan data dari Biro Pusat Statistik di Israel, dan setiap warga negara Israel yang pergi ke luar negeri atau kembali ke Israel akan menunjukkan paspornya. Jadi kami memiliki data dari Biro Pusat Statistik, dan kami menghitung jumlah warga Israel yang pergi mulai tahun 2009 hingga 2025. Dan pada dasarnya, yang kami lihat adalah lonjakan besar dan dramatis dalam jumlah warga Israel yang pergi mulai tahun 2023. Jadi, pada tahun 2023, kami melihat lonjakan. Dan lonjakan ini berlanjut ke tahun 2024. Dan kemudian 2025, ini benar-benar angka yang menakutkan. Dan kami ingin mengingatkan dan mengatakan bahwa kita perlu memastikan agar kita tidak melewati titik tanpa balik. Kami tahu tentang negara-negara lain seperti Venezuela dan Iran, serta Turki dan Rusia yang mengalami brain drain dan tidak bisa pulih. Dan itulah mengapa kami benar-benar sangat khawatir tentang angka-angka tersebut. Namun, jika kita berhenti di sini, seperti yang Anda katakan, kita masih bisa mengatasinya. Tapi kita belum yakin bahwa kita akan berhenti di sini, dan kami khawatir jumlahnya pada akhirnya akan bertambah. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah angka untuk tahun 2025. Dan memang kami melihat bahwa angka pada tahun 2025 kurang lebih sama dengan yang kami lihat pada tahun 2024 dan tahun 2023. Dan ketika kami melihat data untuk tahun 23 dan 24, dan kami mencoba mencari tahu siapa saja yang pergi, kami melihat bahwa banyak dari mereka adalah dokter, insinyur, orang-orang di bidang teknologi, dan akademisi. Ini seperti yang terbaik dari Israel dalam arti tertentu. Ekonomi Israel bergantung pada modal manusia, pada kecerdasan mereka. Dan fakta bahwa orang-orang ini memutuskan bahwa mereka mungkin tidak lagi melihat Israel sebagai rumah mereka. Ini adalah ancaman besar, berpotensi menjadi ancaman strategis bagi Israel. Dan itulah mengapa kami mengeluarkan laporan dan mencoba membuat orang-orang mengerti. Kita tidak mampu, Israel tidak mampu kehilangan orang-orang terbaiknya. Karena jika kita melewati titik tertentu, kita mungkin tidak akan bisa pulih. Brain drain saat ini tentu akan menjadi kemunduran besar bagi negara. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil untuk mengubah hal itu? Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah pergi ingin kembali dan pada saat yang sama menarik aliyah untuk mendorong lebih banyak orang agar ingin pindah dan menetap di sini, di Israel. Ini adalah poin yang sangat bagus. Dan faktanya, kita melihat antisemitisme di seluruh dunia. Namun demikian, orang-orang tetap memutuskan untuk pindah. Dan kita tidak melihat pertumbuhan jumlah imigran baru yang datang ke Israel. Situasi di Israel, jika Anda melihat 3 atau 4 tahun terakhir, kita tahu kita mengalami reformasi judicial ini. Kita mengalami peristiwa 7 Oktober. Kita mengalami perang. Dan bahkan setelah perang, kita melihat bahwa sebagian masyarakat ikut mengabdi, masuk tentara, membayar pajak, dan sebagian lainnya. Dan Anda tadi membahas bahwa lebih banyak uang dialokasikan untuk Yahudi ultra-ortodoks. Inilah alasan mengapa banyak sekali orang Israel memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Dan jika kita ingin menghentikan hal ini, dan jika kita ingin meyakinkan orang-orang untuk tetap tinggal dan hidup di Israel, serta membesarkan anak-anak mereka di sini, kita perlu mengubah faktor-faktor ini. Dan pemilu yang akan datang di bulan Oktober adalah titik penting, di mana kita akan melihat apa yang terjadi di Israel, apakah kita masih merupakan negara yang liberal, bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat Israel, dan bukan untuk kelompok tertentu dalam masyarakat. Dan intinya, ini adalah titik krusial bagi kami. Bagi kami untuk melihat apakah tren yang sudah kami lihat
apakah itu berhenti dan berpotensi berbalik, atau justru menjadi lebih besar dari yang sudah kami lihat sekarang. Profesor Itai Atar langsung dari Tel Aviv, kami sangat menghargai kesediaan Anda membahas temuan-temuan ini. Terima kasih banyak telah bersama kami di The Rundown. Terima kasih.